Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor lagi, yaitu cerita horor mengenai hantu yang ada di pabrik di daerah Subang. Jadi hantu ini adalah sosok nenek-nenek yang sering menghantui para pegawai-pegawai di pabrik tersebut. Namun sebelum berlanjut, aku akan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua cerita yang aku sampaikan di sini itu murni berasal dari internet, dan di sini aku menyampaikan kepada kalian yang malas membaca, kalian boleh tonton langsung video ini. Sebelum berlanjut, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, dan langsung aja ini dia ceritanya. Cerita horor ini dialami oleh Rara, gadis berusia 23 tahun asal Majalengka. Ia bekerja sekitar 1,5 tahun di sebuah pabrik menjadi staf admin di daerah Subang. Ia tak menyangka selama bekerja di Subang akan mengalami cerita horor dalam hidupnya. Karena rumahnya cukup jauh, ia pun mengharuskan tinggal di sebuah mes yang disiapkan oleh perusahaan. Jadi si Rara ini adalah seorang staf admin yang bekerja di salah satu pabrik di Kabupaten Subang, dan rumahnya itu di Majalengka. Jadi dia jauh dan dia langsung memutuskan untuk tinggal di sebuah mes yang disediakan oleh perusahaan pabrik tersebut. Dari mes hingga pabrik ini jaraknya cukup dekat, hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Menurut Rara, bangunan tempat ia bekerja itu 80% merupakan bangunan lama, tepatnya bangunan kolonial Belanda. Dengan bangunan tua tersebut, sudah pasti bangunan tua seperti itu sangat kenal dengan mistis. Bahkan hampir setiap bulannya ada saja karyawan yang mengalami kesurupan. Warga setempat pun sudah tidak asing lagi ya dengan penampakan yang ada di sekitar pabrik dan mes tersebut. Jadi orang warga sekitar ini udah nggak heran lah kalau ada sering melihat penampakan di sekitar pabrik dan mes. Karena memang mesnya itu aja seperti peninggalan Belanda, peninggalan kolonial Belanda, seperti itu. Di mes itu Rara tinggal bersama 8 orang temannya. Kesemuanya karyawan yang tinggal di mes itu semuanya wanita. Selain 8 karyawan itu, ada juga seorang pria tengah bayang bertugas sebagai penjaga malam. Mereka memanggilnya Mang Nono. Sejak memutuskan tinggal di mes, Rara kerap mendengar cerita-cerita horor yang terjadi sekitar pabrik dan mes tempat ia tinggal ini. Namun ia tetap berusaha untuk tidak menanggapinya. Maklum, ia hanya fokus dengan bekerja tanpa dipusingkan dengan hal-hal mistis. Jadi selama dia tinggal di situ, seringkali dia dengar cerita-cerita horor di sekitar tempat kerja sama tempat tinggalnya dia itu. Tapi dia ini nggak mau mikir panjang lebar lah ya kan. Pokoknya dia intinya itu fokusnya kerja, nggak mau memikirkan hal-hal mistis seperti itu. Hingga suatu hari ia bersama karyawan lainnya diminta untuk lembur. Sementara jam ia bekerja hanya sampai jam 5 sore. Saat itu Sabtu pagi menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Rara dan beberapa karyawan lainnya hendak berangkat ke pabrik. Tepat di depan mes, Rara dihentikan oleh Mang Nono. Jadi pada waktu itu Sabtu pagi jam 7:30, Rara ini pengen berangkat ke pabrik bersama karyawan lainnya. Tapi tiba-tiba dia ini diberhentikan oleh Mang Nono. Ternyata maksud Mang Nono adalah dia ingin meminta izin kepada Rara dan teman-temannya bahwa nanti malam dia tidak bisa berjaga malam. Dia ada keperluan sedikit, seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Rara dan teman-temannya pun mengiyakan ucapan Mang Nono. Di kesempatan itu, Mang Nono sempat mengingatkan Rara dan karyawan lainnya untuk berhati-hati saat malam tiba. Mereka diminta untuk tidak bersikap aneh dan membuat hal-hal yang menjadikan sebuah kegaduhan. Jadi mungkin intinya Mang Nono ini berpesan kepada Rara dan teman-temannya ini, saat malam hari nanti jangan ribut dan jangan membuat hal-hal yang berisik lah, seperti itu. Jika ada hal-hal yang membuat aneh, karyawan diminta untuk tidak menghiraukan dan memperbanyak bacaan-bacaan doa. Yang mendengar ucapan Mang Nono ini, Rara pun merinding, namun ia berusaha membuang pikirannya dan kembali fokus kepada pekerjaan. Jadi kalau ada hal-hal aneh nanti malam, kata Mang Nono, dia berpesan kepada Rara dan teman-temannya untuk menghiraukan aja dan banyak-banyak berdoa, seperti itu. Memang angker lah mungkin ya kan tempat ini. Oke lah, kita lanjut. Singkat cerita, Rara dan teman-temannya ini kembali beraktivitas seperti biasanya. Mereka bekerja di pabrik dan seperti hari-hari biasanya. Saat sore menjelang, Rara yang seharusnya sudah pulang kali ini ia harus lembur. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 9 malam. Rara dan karyawan lainnya siap-siap bergegas pulang, namun Rara masih ada pekerjaan yang harus dirapikan.
Ia harus pulang agak terlambat, jadinya ia harus pulang seorang diri. Jadi saat teman-teman Rara ini udah selesai, udah pulang, tapi Rara ini harus menyelesaikan pekerjaan yang belum dia selesaikan lah seperti itu. Jadi dia ini ditinggal sendirian di dalam pabrik tersebut. Singkat cerita, akhirnya Rara pun secara perlahan pulang ke mes karena mungkin kerjaannya udah selesai dan suasana pabrik saat itu sangat sepi. Hanya nampak dua orang sapam yang sedang bertugas. Melewati gerbang utama pabrik, suasana semakin sepi. Penerangan saat itu hanya ada lampu-lampu jalan dan Rara terus berusaha untuk melangkah. Tiba-tiba ia merasa ada sosok bayangan hitam yang mengikutinya. Namun saat menengok ke belakang sosok itu tidak ada. Rara berpikir itu hanya pikirannya yang mulai merasa takut. Jadi kayak gimana ya? Pasti kalian pernah ngerasain ya kan, kalau kita udah takut pasti kita merasa di belakang kok ada yang ngikutin, seperti itu. Itu yang ada di pikiran Rara. Tak lama kemudian akhirnya Rara pun sampai di mes. Ia bergegas dan bersih-bersih diri untuk berganti pakaian. Lalu ia makan malam sambil menonton TV di ruang tengah. Akhirnya Rara ini pun sampai ke mesnya dan dia ini beres-beres lah, mandi dan segala macamnya. Suasana mes malam itu benar-benar sepi. Rara teringat bahwa memang Mang Nono tidak berjaga malam saat itu. Sementara sebagian karyawan lainnya pulang karena besoknya bertepatan di hari Minggu. Mereka libur kerja, hanya 3 karyawan lagi yang memutuskan untuk tidur di mes. Malam pun semakin larut, tak terasa waktu menunjukkan pukul 22.30 atau setengah 11 malam. Karyawan lain sudah terlihat tidur ke kamarnya masing-masing, sementara Rara terlihat masih asik menonton TV. Saat sedang asik nonton, tiba-tiba Rara dikejutkan dengan pintu kamar tamu yang terbuka sendiri. Jadi, waktu itu sudah pukul setengah 11 malam, teman-teman Rara ini udah pada tidur, tapi si Rara ini masih asik nonton TV. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka sendiri. Jadi pintu kamar tamu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Rara pikir hal itu karena tertiup hembusan angin yang malam itu memang agak kencang. Ia berusaha menutupnya kembali lalu menguncinya agar tidak terbuka lagi. Rara mulai merasa ngantuk. Ia lalu mematikan TV dan bergegas ke kamar untuk beristirahat. Tak lama kemudian Rara pun tertidur pulas. Lalu saat waktu menunjukkan pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, Rara ini dikagetkan dengan suara anak ayam. Suara anak ayam itu seperti datang dari balik jendela kamarnya. Jadi jam 1 malam Rara itu tiba-tiba terbangun kaget karena mendengar suara ayam yang sumber suaranya itu dari jendela di tempat ia tidur. Ya Rara berpikir itu anak ayam siapa malam-malam kok bersuara. Tak ada yang bisa diperbuat Rara untuk menghentikan suara anak ayam itu. Jadi dibiarkanlah gitu aja lah karena dengan suara ayam dia pun mau ngapain gitu kan. Masih ya bangun pakai buka-buka jendela jam 1 malam kan ngeri juga kata Rara. Rasa ngantuknya pun menjadi terganggu karena kegaduhan anak ayam itu. Saat itu Rara hanya bisa melihat ke arah jendela. Jadi akhirnya dia ini kayak mana ya, ngantuknya tuh terganggu lah. Biasalah kalau kita tidur biasanya tuh udah enak-enak tidur tiba-tiba terganggu, jadi kayak gimana ya, hilang aja ngantuknya. Tapi Rara ini cuma bisa ngelihat ke jendela, kayak dia ditengoknya aja lah jendela itu, kayak gitu. Saat itulah tiba-tiba Rara dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang melintas di celah-celah jendela. Ia pikir ada seorang di luar mes yang sedang mengintip. Rara pun memberanikan diri dan bertanya, "Hei, siapa itu di luar?" ucap Rara. Jadi tiba-tiba dia dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang melintas di jendela kamarnya itu. Dan Rara memberanikan diri untuk bertanya lah gitu, "Woi, siapa itu di luar?" Kayak gitulah. Namun tak ada jawaban apapun dari luar mes. Belum lagi rasa takutnya hilang, tiba-tiba gorden jendela kamar Rara bergerak-gerak seperti ada yang menarik. Benar saja saat gordennya terangkat ke atas, terlihat sosok perempuan tinggi menggunakan pakaian serba putih dengan rambutnya yang panjang terurai. Aduh, apa lagi nih ya Allah, Pak, merinding aku. Jadi pas saat gordennya itu bergerak-gerak, kayak dimain-mainkan lah gitu. Tapi saat gordennya naik ke atas terlihat jelas sosok perempuan tinggi menggunakan baju serba warna putih dan rambutnya panjang terurai. Aduh, oke, lanjut. Dengan penuh ketakutan lalu Rara mencoba menenangkan diri. Ia mencoba melihat sosok perempuan tersebut. Betapa kagetnya saat Rara memandang ke arah wajahnya, ternyata seorang nenek-nenek tua.
Matanya melotot seperti sedang marah kepada Rara. Pas ditengok sama Rara itu, sosok perempuan itu dia beranikan diri nengok ke arah wajahnya. Ternyata adalah sosok seorang nenek-nenek tua yang matanya itu melotot. Ya, setahu Rara di lingkungan mes tidak ada nenek-nenek dengan postur seperti itu yang dia lihat ini. Rara kembali mencoba menenangkan diri. Kali ini ia berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Jadi setelah melihat wajah itu, Rara tuh berpikir tidak ada sosok nenek-nenek di mes ini yang perawakannya wajahnya itu seperti itu. Lalu perlahan sosok nenek tua itu menghilang dari pandangan Rara. Hanya beberapa saat Rara dikagetkan kembali dengan suara anak ayam. Rara memfokuskan pendengarannya. Rupanya suara anak ayam itu datang dari arah ruangan tengah. Lalu suara anak ayam itu dibarengi dengan suara ketukan pintu di kamar Rara. Rara pikir itu teman kerjanya yang berada di kamar sebelah. Ia lalu berusaha membukanya. Saat pintu dibuka, Rara begitu kaget melihat sosok yang ada di balik pintu itu. Rupanya sosok yang berdiri di depan Rara adalah sosok nenek tua yang sebelumnya berada di jendela kamar Rara tadi. Dengan penuh rasa takut, Rara pun menutup pintu dan berlari ke arah tempat tidur. Lalu ia menutup tubuhnya dengan selimut. Jadi saking takutnya dia tutup lagi tuh pintu, dia lari ke kamar tidurnya, ke tempat tidurnya, dan dia menutup mukanya itu dengan selimut. Namun tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Lampu kamar malah tiba-tiba mati. Rara semakin ketakutan. Tangannya berusaha menggapai saklar lampu dengan harapan lampu kembali menyala. Rara pun merasakan kepalanya pusing. Namun sekuat tenaga ia kembali menggapai saklar lampu. Ketika lampu kamar menyala, rupanya sosok itu sudah ada di dalam kamar Rara. Lagi-lagi matanya itu melotot ke arah Rara. Namun kali ini sosok itu tertawa mengerikan. Rara pun lalu menjerit sekeras-kerasnya. Tiba-tiba pandangannya mendadak gelap. Rupanya Rara tak sadarkan diri. Jadi nenek ini, si nenek tua ini, tetap gimana ya, dia ini menghantui Rara gitu, melotot nengok ke arah Rara dan tertawa mengerikan. Kalian bayangkanlah, di kamar mes sendirian ya kan, tiba-tiba didatangi sosok nenek-nenek kayak gitu. Kalau aku entahlah. Oke, lanjut. Entah berapa lama Rara tak sadarkan diri. Saat matanya terbuka, ia mendapati teman-temannya sedang memperhatikannya. Lalu Rara memandang ke arah jendela. Rupanya hari sudah pagi. Tak lama kemudian Mang Nono datang membawa air minum dan sarapan untuk Rara. Usai sarapan pun Rara menceritakan apa yang dialaminya kepada teman-temannya hingga dirinya ini tak sadarkan diri. Jadi saat dia bangun, rupanya teman-temannya ini udah pada ngumpul nengokin ke arah Rara. Dan dia ini setelah sarapan dibuat oleh Mang Nono tadi, jadi menceritakan semua kejadian yang dia alami. Jadi sosok penunggu mes itu ternyata adalah seorang nenek-nenek tua yang sangat mengerikan. Entah hantu, entah apa, nggak tahu lah. Entah kalau kuntilanak kan nggak nenek-nenek juga ya kan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini, dan kita akan ketemu di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.